Pada tanggal 4 Maret 1947, Traktat Dunkirk ditandatangani oleh Prancis dan Inggris sebagai Treaty of Alliance and Mutual Assistance dalam hal kemungkinan serangan oleh Jerman atau Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, aliansi ini diperluas untuk mencangkup negara-negara Benelux dalam bentuk Western Union, juga disebut sebagai Organisasi Perjanjian Brussels (WTO), yang didirikan berdasarkan Perjanjian Brussels yang ditandatangani oleh Inggris, Prancis, dan anggota Benelux. Pembicaraan untuk aliansi militer baru yang juga dapat mencakup Amerika Utara menghasilkan penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949 oleh negara-negara anggota Western Union, ditambah Amerika, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Pada tahun 1952, jabatan Sekretaris Jenderal NATO ditetapkan sebagai kepala organisasi sipil. Tahun itu juga sebagai latihan maritim NATO besar pertama. Eksistensi Brest and Acres Yunani dan Turki ke organisasi tersebut. Setelah konferensi London dan Paris, Jerman Barat diizinkan untuk dipersenjatai kembali secara militer ketika mereka bergabung dengan NATO pada 1955, yang pada gilirannya merupakan faktor utama dalam pembentukan Fakta Warsawa yang didominasi Uni Soviet, yang menggambarkan dua sisi berlawanan dari Perang Dingin. Pada tahun 1982, Spanyol yang baru demokratis bergabung dengan aliansi ini. Revolusi 1989 di Eropa menyebabkan NATO mengevaluasi ulang tujuan strategis, sifat tugas, dan fokusnya di benua itu. Pada tahun 1990, Jerman Timur menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, dan pada November 1990, aliansi tersebut menandatangani Traktat tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa atau CFE di Paris dengan Uni Soviet. Traktat ini mengamatkan pengurangan militer khusus di seluruh benua yang berlanjut setelah runtuhnya Fakta Warsawa pada Februari 1991 dan runtuhnya Uni Soviet pada Desember di tahun yang sama, yang menyingkirkan musuh utama NATO secara de facto. Hal ini menandai dimulainya penarikan personil dan peralatan militer di Eropa. Perjanjian CFE memungkinkan penandatanganan untuk menghapus 52.000 buah persenjataan konvensional dalam 16 tahun berikutnya, dan memungkinkan pengeluaran militer oleh NATO Eropa menurun sebesar 28% dari tahun 90 hingga 2015. Secara politis, organisasi tersebut mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang baru otonom, dan forum diplomatik untuk kerjasama regional antara NATO dan tetangganya didirikan selama periode pasca Perang 1997. Dewan Gabungan Permanen NATO Rusia pada 1998. Pada KTT Washington 1999, Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko secara resmi bergabung dengan NATO. Organisasi tersebut juga mengeluarkan pedoman baru untuk keanggotaan dengan NATO. Rencana aksi keanggotaan individual. Pedoman ini mengatur penambahan anggota aliansi baru: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia, Slovenia pada tahun 2004, Albania dan Kroasia pada tahun 2009, Montenegro pada tahun 2017, Makedonia Utara pada tahun 2020. Pasal 5 dari Perjanjian Atlantik Utara mewajibkan negara-negara anggota untuk membantu negara anggota manapun yang terkena serangan bersenjata. Ditetapkan untuk pertama kalinya satu-satunya setelah serangan 11 September. Setelah itu pasukan dikerahkan ke Afghanistan di bawah misi ISAF yang dipimpin NATO. Organisasi tersebut telah menjalankan peranan tambahan sejak saat itu, termasuk mengirim pelatihan ke Irak, membantu dalam operasi kontra pembajakan pada tahun 2011, memberlakukan zona larangan terbang di atas Libya sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1973. Pasal 4 yang hanya meminta konsultasi di antara anggota NATO telah dipanggil 5 kali setelah insiden dalam Perang Irak, Perang Saudara Suriah, dan aneksasi Crimea oleh Rusia.
NATO tidak mengutuk pembersihan 2016 sampai 2017 di Turki sebagai akibat dari invasi Turki ke daerah-daerah berpenduduk Kurdi di Suriah, intervensi Turki di Libya, dan sengketa zona maritim Siprus Turki menyebabkan mulai munculnya tanda-tanda kekeretakan hubungan antara Turki dan anggota NATO lainnya. Anggota NATO telah menolak perjanjian pelarangan senjata nuklir di PBB, perjanjian yang mengikat untuk negosiasi penghapusan total senjata nuklir yang didukung lebih dari 120 negara. Setelah Perang Dunia Kedua pada 1945, perekonomian Eropa Barat runtuh dan militernya lemah. Di sisi lain, berbagai partai baru berhaluan komunis yang kuat bermunculan di Prancis dan Italia. Sebaliknya, Uni Soviet keluar dari Perang Dunia Kedua sebagai pemenang yang masih perkasa. Pasukan Uni Soviet mendominasi semua negara bagian Eropa Tengah dan Timur. Pada tahun 1948, komunis di bawah sponsor Uni Soviet mengkonsolidasi kendali mereka atas pemerintah negara-negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur dan menekan semua aktivitas politik non-komunis. Mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menyebut wilayah-wilayah yang dikuasai Uni Soviet tersebut diperintah dengan tirai besi. Di satu sisi, kerjasama semasa Perang Dunia Kedua antara blok sekutu wilayah Barat dengan Uni Soviet telah benar-benar rusak sebagai dilansir Britannica. Masing-masing pihak mengatur sektornya sendiri. Jerman terbagi menjadi dua, Jerman Barat berhaluan demokratis dan Jerman Timur berhaluan komunis. Pada tahun 1948, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan yang berisi penyaluran bantuan ekonomi dalam skala besar ke negara-negara Eropa dan Selatan. Syaratnya, mereka harus saling bekerjasama dan terlibat dalam perencanaan bersama untuk mempercepat pemulihan bersama mereka. Sementara itu, Eropa juga mengkonsolidasi pemulihan militer sendiri di bawah Traktat Brussels pada 1948 yang melibatkan Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Mereka membuat perjanjian pertahanan kolektif yang disebut Uni Eropa Barat. Akan tetapi, mereka langsung sadar bahwa mereka butuh aliansi yang lebih tangguh untuk memberikan penyeimbang militer yang memadai dari ancaman Uni Soviet. Setelah itu, Inggris, Kanada, dan Amerika terlibat dalam pembicaraan rahasia tentang aliansi pertahanan dan keamanan yang berfungsi sebagai alternatif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal sebagai PBB. Pada tahun 1948, sebulan setelah kudeta komunis di Cekoslowakia, pada Februari, Inggris, Kanada, dan Amerika, pemerintah memulai diskusi tentang skema pertahanan kolektif multilateral. Skema tersebut bertujuan meningkatkan keamanan Barat. Pembicaraan itu akhirnya diikuti oleh Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Norwegia. Pada April 1949, disepakati Perjanjian Atlantik Utara dan terciptalah NATO. Inti dari NATO disebut-sebut bertuang dalam pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara. Sejak didirikan, tujuan utama NATO adalah untuk menyatukan dan memperkuat militer Barat terhadap kemungkinan invasi Uni Soviet atau sekutunya, Fakta Warsawa selama Perang Dingin. Pada awal 1950-an, NATO mengandalkan Amerika dalam bidang persenjataan nuklir untuk melawan ancaman Uni Soviet yang makin berkembang. Mulai 1957, Amerika menyebarkan senjata-senjata nuklirnya di pangkalan Eropa Barat, namun kemudian mengadopsi strategis respon fleksibel yang ditafsirkan oleh Amerika sebagai perang di Eropa tidak harus meningkatkan menjadi perang nuklir habis-habisan. Di bawah strategi ini, banyak pasukan sekutu dilengkapi dengan persenjataan Amerika. Namun, senjata nuklir yang ditetapkan di bawah sistem kontrol ganda. Hal ini memungkinkan negara yang menampung senjata nuklir dari Amerika memveto penggunanya. Inggris mempertahankan kendali atas persenjataan nuklir strategisnya tetapi membawa ke dalam struktur perencanaan NATO. Di satu sisi lain, kekuatan nuklir milik Prancis masih sepenuhnya otonom. Kebuntuan konvensional dan nuklir antara NATO dan Fakta Warsawa berlanjut melalui pembangunan tembok Berlin pada awal 1960-an. DNTT
pada 1970-an dan kebangkitan ketegangan Perang Dingin 1980-an setelah invasi Uni Soviet ke Afghanistan 1979. Namun setelah 1985, reformasi ekonomi dan politik yang luas yang diperkenalkan oleh pemimpin Uni Soviet kala itu, Mikhail Gorbachev, secara fundamental mengubah status quo. Pada Juli 1989, Gorbachev mengumumkan bahwa Uni Soviet tidak akan lagi menopang pemerintah komunis di Eropa dan Timur.